Anggota MPR RI sekaligus Ketua Departemen Otonomi dan Pemerintahan Daerah DPP Partai Golkar, Muhammad Fauzi, menyebut perlu ada payung hukum yang bersifat spesifik untuk mengatur tentang pembangunan Ibu Kota Nusantara. Menurut Fauzi, dengan adanya payung hukum yang spesifik, maka kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat lebih jelas ke depannya. Selain persoalan yuridis, Fauzi juga merasa permasalahan manusiawi perlu dikedepankan. Contohnya seperti silaturahmi dan pertemuan antar tokoh, sehingga tak ada lagi kekhawatiran mengenai program-program yang akan dijalankan. Ya kalau bagi saya pikir kalau semua yang sifatnya pembangunan yang ada di Republik ini harus semuanya terintegrasi gitu. Jangan terkesan pemerintah daerah jalan sendiri, pemerintah pusat jalan sendiri. Kadang-kadang satu sama lain pemerintah daerah jalan-jalan sendiri. Kemudian ini juga harus berdampak juga terhadap siapapun rejimnya yang sudah diputuskan di rejim sebelumnya. Kemudian ada keterlanjutan. Nah ini juga harus ada tanggung jawab untuk melanjutkannya. Apalagi ini dipayungi misalkan oleh undang-undang contohnya IKN. Nah karena itu harus ada sebuah payung hukum yang bisa mengikat itu, gitu. Kalau bicara tentang program-program yang tadi disampaikan ya, bahwasanya ada undang-undang yang memang sudah itu. Tapi menurut saya itu kalau ditambahkan yang sifatnya lebih spesifik, gitu ya, mengatur tentang ini, saya pikir akan lebih bagus gitu. Jadi kelanjutan IKN ke depan itu akan lebih jelas. Sekarang ini kan masih ini lanjut atau tidak gitu. Nah, ini yang memang harus dicari jalan keluarnya. Ya selain juga permasalahan yuridis, juga permasalahan manusiawi juga harus dikedepankan. Artinya tingkatkan pertemuan silaturahmi di antara tokoh-tokoh ini sehingga ada chemistry yang sama lah. Kemudian harapannya dengan chemistry yang sama, langkah-langkah ke depannya juga diikuti berdasarkan chemistry itu gitu. Sehingga tidak ada ketakutan lah atau kekhawatiran ini program akan tidak berjalan setelah kalau seandainya rejim ini berganti. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV.